mengikuti penyebaran informasi dari hasil pelatihan Pak Agus. Ini sama dengan sebutannya diseminasi, itu menyebarkan, memperluas informasi yang sudah pernah diperoleh gitu. Bahasanya kita apa? Diseminasi, menyebarkan informasi kepada temannya supaya ilmu yang sudah diperoleh tadi menyebar ke teman-teman supaya menjadi berkah, semua dapat ilmunya. Nah, hari ini kecenderungan bagus ini tentang perancangan pembelajaran proyek ya. Nanti pembelajaran berbasis project based learning, PBL, PJBL atau PJBL? PJBL, nah. Project based learning yang beda dengan project based learning P5. Nanti silakan diikuti bagaimana merancangnya proyeknya, nanti dibikin yang sederhana, yang enak, sesuai dengan kategori anak-anak. Ya, silakan Pak Gus, selamat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasinya Pak Gus untuk PJOK hari ini. Diikuti, nanti kalau nggak bisa diskusi bersama-sama. Sekian, terima kasih. Dan Pak Gus saya beri waktu sampai selesai. Sampai selesai jam 3. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SDN Kauman 1, Bapak Ibu Guru pengajar di SDN Kauman 1 yang saya banggakan, terima kasih waktu yang diberikan bersama Pak Fri tadi. Bahwasanya saya sebagai guru PJOK diberi tugas ya, jadi ada tugas selama pelaksanaan PKG PJOK selama 3 bulan. Itu salah satu tugasnya adalah membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ya, ini hanya masih rancangan, jadi Bapak Ibu, jadi masih rancangan, bisa berubah. Mungkin nanti ada masukan dan kritikan atau apa dari Bapak Ibu Guru, saya persilahkan. Baik, perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya PKG PJOK itu adalah salah satu program dari Kemendikbud yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan ya, jadi meningkatkan kemampuan guru-guru PJOK. Jadi kita selama kurang lebih 3 bulan nanti sampai pertengahan Desember kita diberi wawasan pengetahuan bagaimana mungkin cara mengajar, melakukan pembelajaran yang baik. Nah, itu kita diberi wawasan Bapak Ibu secara daring dan luring. Untuk luringnya kemarin sudah nih. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk pembelajaran, rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi saya hanya mengambil yang mungkin bisa dilakukan, mungkin anak-anak juga sudah sering melakukan ya, yaitu dengan permainan tradisional atau kasih ya, jadi permainan tradisional. Next, latar belakangnya, latar belakang dari proyek ini adalah yang pertama, permainan tradisional itu sebagai budaya dari bangsa Indonesia yang memiliki manfaat, yaitu untuk perkembangan anak, fisik, kognitif maupun sosial emosional. Ya, namun banyak sekali sekarang permainan tradisional itu tersisihkan ya. Jadi karena mungkin banyak game online atau permainan-permainan yang berbahan online, akhirnya mungkin permainan tradisional itu tersisihkan. Kemudian perlu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kembali permainan tradisional di kalangan siswa. Nah, ini situasi ini menjadi perhatian kita ya. Jadi untuk meningkatkannya kurangnya interaksi sosial dan aktivitas ini perlu mempengaruhi dari perkembangan emosi dari anak-anak. Kemudian yang berikutnya,
Sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Jadi diharapkan nanti melalui kegiatan ini siswa tidak hanya bermain tapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Next. Tujuannya program ini adalah yang pertama meningkatkan kemampuan, ya secara otomatis siswa dapat mengenal berbagai jenis permainan tradisional, asal usul dan nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua meningkatkan keterampilan, siswa dapat mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama, komunikasi dan pemecahan masalah melalui permainan tradisional. Yang berikutnya menumbuhkan sikap positif, jadi siswa menumbuhkan rasa cinta kepada budaya bangsa, sportivitas dan kerjasama tim. Berikutnya melestarikan budaya, siswa dapat berperan aktif dalam melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Berikutnya, nah, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama capaiannya bahwasanya pemahaman dan pelestarian budaya lokal, peningkatan kemampuan fisik dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, serta pembentukan karakter positif dan antusias belajar. Kemudian langkah-langkah pelaksanaannya, perencanaan program, pengenalan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, kemudian praktek permainan tradisional, kemudian refleksi dan evaluasi, dan yang terakhir pelaporan dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diharapkan itu yang pertama meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Yang berikutnya terciptanya hubungan sosial yang baik antar siswa, kemudian peningkatan kesehatan fisik, pengembangan karakter dan nilai positif, kemudian peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, yang terakhir yaitu terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Berikutnya, kemudian indikator yang diharapkan yaitu siswa memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai jenis permainan tradisional. Yang berikutnya, siswa memiliki keterampilan baik dalam memainkan jenis permainan tradisional. Yang berikutnya, siswa memiliki sikap positif terhadap permainan tradisional dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Yang terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Berikutnya, nah kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target pesertanya adalah kelas 5, jumlah pesertanya 84 siswa, usia kurang lebih 10-11 tahun, ya. Kemudian pengaturan program, ruang, lapangan sekolah untuk kegiatan dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Kemudian waktu program dilaksanakan selama 4 minggu, meliputi minggu pertama yaitu persiapan, perencanaan, riset dan pengumpulan informasi. Yang kedua, minggu kedua eksperimen dan latihan bermain. Minggu ketiga produksi produk dan dokumentasi. Dan yang terakhir presentasi dan publikasi. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK sebagai fasilitator utama ya dalam membimbing dan menilai siswa dalam melakukan teknik permainan. Kemudian yang berikutnya guru kelas 5 sebagai pendamping ya, sebagai pendamping untuk membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan memberi dukungan. Kemudian wali murid atau orang tua yaitu memotivasi, memfasilitasi dan memberikan dukungan moral kepada anak. Berikutnya, nah, kapasitas sekolah yang dimiliki. Jadi kapasitas itu bisa dikatakan aset kita ya, aset kita di sekolah itu apa saja yang mendukung untuk kegiatan ini ya. Yang pertama lapangan sekolah ya, tempat yang luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Yang kedua alat permainan ya, peralatan yang pastinya cukup memadai dan tersedia. Kemudian guru PJOK
pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Kemudian komunitas sekolah, yaitu dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, orang tua, komite untuk pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian pemanfaatan aset manusia, yaitu guru, karyawan, warga sekolah, siswa, orang tua, murid, dan komunitas. Kemudian aset fisik, jadi aset fisik itu meliputi lapangan, peralatan, ruang kelas, lab, ya, kemudian peralatan komputer, wifi, sound, ya, itu termasuk dalam aktivitas fisik. Kemudian aset finansial, yaitu pembiayaan dari Bosnas Bosda, sponsor atau donasi. Kemudian aset sosial, aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, aset politik, yaitu kebijakan kepala sekolah, komite, dan dinas terkait. Berikutnya, nah, rencana evaluasi, ya, di masa evaluasi ini ada yang pertama yaitu awal program, ya, ini menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan kasti dan kesiapan fisik mereka. Kemudian di tengah program nanti observasi, partisipasi, dan keterlibatan siswa dalam permainan. Kemudian akhir program itu refleksi individu dan kelompok. Kemudian penilaian terhadap kerjasama, sikap peserta didik. Yang berikutnya komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, orang tua, dan komite untuk membantu pelaksanaan. Kemudian sumber data, peserta didik, observasi, refleksi setelah permainan, guru, observasi selama permainan dan sesi diskusi. Kemudian orang tua itu adalah mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Kemudian teknik pengambilan data itu observasi, kemudian refleksi individu dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, dan yang terakhir yaitu kuesioner dari orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Berikutnya, nah ini kemungkinan tantangan. Jadi setiap program itu mesti ada tantangannya, tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Yang pertama tantangannya adalah antusiasme siswa yang rendah. Jadi setiap program misalkan siswanya itu contohnya dalam permainan, yaitu solusinya adalah memodifikasi permainan kasti agar lebih menarik, misalnya dengan menambahkan elemen permainan lain atau mengubah aturannya. Jadi tidak sesuai harus baku peraturannya seperti ini. Yang kedua, kurangnya peralatan. Nah, ini bisa solusinya dilakukan dengan siswa dan guru untuk membuat peralatan sederhana dari bahan-bahan yang ada, seperti bola dari kertas atau tongkat memukul dari bambu. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Ya, ini bisa program ini dilaksanakan misalkan waktu istirahat atau kegiatan ekstrakurikuler untuk bermain kasti. Kemudian cuaca yang tidak menentu. Nah, ini misalkan cuacanya sekarang kadang hujan, kadang enggak kan. Jadi program ini bisa diberikan alternatif, misalkan menonton video tentang permainan kasti atau bermain yang tidak membutuhkan banyak ruang. Jadi bisa misalkan nanti hanya untuk menonton saja, kemudian siswa itu disuruh menganalisis apa yang mereka lihat, kemudian mungkin bisa untuk presentasi. Dan yang terakhir, perbedaan tingkat kemampuan. Jadi bagi siswa menjadi beberapa kelompok kemampuan berdasarkan sesuaikan dengan tingkat kesulitan permainan dan kemampuan masing-masing kelompok. Jadi misalkan kita membuat suatu games atau permainan, kita harus mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Ada tidak kaku, harus misalkan pilih pasangan misalkan. Jadi hendaknya pilih pasangan yang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, oke, sudah selesai. Baik, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan rancangan pembelajaran proyek yang saya bikin untuk diseminasi PKG PJOK. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, mungkin atau saran atau kritik, monggo boleh mengacungkan tangan. Monggo Pak Hugo. Bagus, terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, saya memberikan suatu jempol ya pada Pak Agus, apresiasi
yang telah mengikuti kegiatan PKG. Kegiatan PKG ini luar biasa kalau kita ketahui bahwasanya ada kegiatan daring dan luringnya. Ya, semoga Pak Agus nanti bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan lulus dengan predikat yang baik. Gitu. Yang pertama, yang kedua tentang diseminasi hari ini, kalau saya garis bawahi dan mengambil suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan tradisional gitu ya, yaitu yang diambil permainan kasti gitu. Nah, pertanyaan saya, Pak Agus, mengapa mengambil atau melatar belakangi kegiatan kasti ini sehingga dibuat suatu perencanaan atau pembelajaran di SDN Kauman 1. Mungkin dari segi siswanya atau hasil belajarnya yang melatar belakangnya apa sih? Terus yang kedua, untuk indikator tujuan pembelajaran, kalau memang diambil permainan kasti, saya memberikan masukan bahwasanya di situ di indikator pembelajaran juga harus ada kata-kata permainan kasti begitu. Jadi lebih spesifik begitu. Mungkin itu Pak Agus, pertanyaan, apresiasi, pertanyaan dan masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ugo untuk apresiasi dan dua pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Untuk yang pertama, mengapa kok melatar belakangi kok membuat proyek dengan permainan kasti kok mungkin dengan yang lain ya, karena saya melihat bahwasanya pembelajaran PJOK khususnya pada saat ini ya, kita di era mungkin Kurmer atau mungkin sebelumnya KTSP ya, kemudian kalau Kurmer itu kan kebetulan siswa dibebaskan, maksudnya aslinya sebagai guru kita itu aslinya tidak boleh maksa untuk anak-anak itu belajar kamu harus ini, tapi kenyataannya untuk materi-materi PJOK khususnya yang permainan itu beberapa anak ada yang sudah paham. Permainan tradisional itu mungkin termasuk dalam, kalau kasti ini termasuk bola kecil, jadi anak-anak itu kadang ada yang belum memahami, jadi makanya saya mengambil itu karena mungkin pemahaman anak-anak itu kadang ada yang kurang. Kemudian yang kedua, antusiasme. Kalau anak-anak pembelajaran khususnya PJOK, kalau permainan mesti itu antusiasme tinggi, nggak mungkin nggak mau. Misalkan dia nggak bisa, mesti nanti dia akan termotivasi, mungkin itu. Jadi kecuali kalau materi-materi PJOK-nya ini yang bukan permainan, itu mesti sulit, agak sulit. Kita sebagai guru kan harus merancang bagaimana pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, kita itu kadang kesulitannya kalau khususnya materi PJOK yang bukan permainan, kita juga mikir gimana ya caranya merancang kadang agar pembelajaran itu enak, menarik. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau permainan itu mesti senang. Ya, misalkan kita ajarkan teknik-teknik dulu, misalkan untuk pasti ya teknik-teknik dasarnya, kemudian nanti langsung anak-anak nanti kita langsung games ya, jadi kita buatin terus untuk permainan itu mungkin lebih menarik Pak. Jadi yang pertama karena mungkin pemahaman anak-anaknya kurang, kemudian permainan ini mungkin antusiasme anaknya sangat tinggi, kemudian yang ketiga bisa menambah pengetahuan tentang permainan tradisional. Jadi mungkin banyak sekali anak-anak sekarang itu kalau ditanya kamu paham permainan tradisional, bukunya deadline ini, jadi seminggu ini harus selesai. Jadi makanya coba ditayangkan indikator lagi Pak Master. Nah ya mungkin terima kasih masukannya. Jadi mungkin kalau spesifik, jadi mungkin nanti akan saya rubah. Jadi mungkin siswa memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional dalam guru pasti ya, mungkin spesifik lebih ke satu macam saja. Kalau berbagai macam mungkin nanti cakupannya menjadi lebih luas. Mungkin itu Pak Bugok jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bertanya, mungkin Pak Noris. Monggo. Mungkin ada lagi, monggo. Masukan atau kritikan atau gimana, monggo.
Ada lagi? Ya, mungkin tambahan Pak. Dalam permainan kasti kan bisa dimodifikasi macam-macam Pak ya. Karena untuk mempermudah dalam anak belajar. Yang penting tercapai tujuannya adalah dia bisa mukul, bisa melempar, bisa menangkap bola. Nah, kebanyakan siswa putri kan koordinasi antara dia tangan dan mata. Biasanya dia mukul itu biasanya kalau bolanya kecil kan dia sering bola 5 ada. Itu siswa yang bisa mukul bolanya mencapai 5 itu cuma 1. Yang terbanyak adalah dia itu mukul cuma dapat 2 bola. Nah, mungkin bisa dimodifikasi bolanya agak lebih besar sehingga dia itu kemauan dia untuk mukulnya itu kalau dia kena bola kan rasanya seneng Pak Ardi. Ya seperti itu. Jadi bolanya agak dibesarkan sedikit sehingga dia itu bisa merasakan impact bola seperti apa dan dia merasa senang. Terus dari segi safety-nya untuk bermain kasti juga mungkin tidak menggunakan bola yang keras seperti kasti kan merah Pak ya, merah dan keras itu. Dimodifikasi bolanya lebih soft sehingga nanti jika tim penjaganya nanti melempar siswa yang habis pukul tadi, dia terkena tidak sakit, merasakan sakit. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Nulis. Ya mungkin masukan ya dari Pak Nulis tadi. Jadi kalau permainan tradisional kasti contohnya mungkin memang kalau kita melihat aturannya yang beneran itu memang bolanya harus pakai bola yang merah itu ya, yang keras itu ya. Kemudian mungkin betul tadi yang dikatakan bahwasanya untuk permainan ini bisa kita modifikasi dari alat ya. Kemudian yang kedua bisa modifikasi terkait dengan peraturan. Misalkan kalau peraturannya aslinya kesempatan mukulnya anak itu 1 kali ya, mungkin dibuat bisa 3 kali ya, seperti itu. Kemudian bolanya tadi misalkan bolanya diganti, mungkin kalau bola kaki yang beneran yang warna merah yang ada sabut kelapanya itu terlalu keras, bisa pakai bola tenis atau mungkin bola yang lain yang lebih ringan ya. Jadi misalkan nanti anak kena lemparan itu tidak sakit ya, mungkin faktor keamanannya juga bisa dipikirkan, mungkin itu. Terima kasih Pak Noris. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Indikatornya ini bisa dipecah menjadi minimal 2 Pak Gus, dari aspek kognitif sama aspek psikomotor ya. Kognitif itu biasanya kan kalau permainan itu kan memahami aturan-aturan begitu ya. Itu terus kalau psikomotor itu ada teknik memukul, melambung gitu. Tapi tambahkan ini Pak, anak itu suruh menghitung skornya juga. Ya. Jadi skor antar pertandingan. Skor pertandingan. Oke. Ini ada kolaborasinya dengan matematika. Ya. Memang untuk pembelajaran project untuk khususnya PJOK itu kita ada 3 pilihan Pak. Jadi yang pertama pendidikan gerak, jadi saya yang pilih ini, kemudian pendidikan kebugaran, dan yang ketiga itu namanya SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi kalau pendidikan gerak seperti yang saya ambil ini fokusnya hanya kepada mungkin gerak anak, bagaimana cara bermain. Nah, kemudian yang kedua itu kebugaran. Kalau kebugaran itu otomatis gimana kebugaran anak itu misalkan dari kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan. Nah, itu yang diambil dari itu. Kemudian yang ketiga itu namanya SEM, Sport Education Model. Sport Education Model itu pembelajaran PJOK, semua anak-anak itu dilibatkan seperti kayak kemarin itu sebenarnya Pak Noris kayaknya sudah pernah waktu 17-an kayak gitu. Jadi bermain voli, tapi yang jadi petugas itu bukan gurunya. Jadi yang jadi petugas itu ya anak, ada yang jadi wasit, ada yang jadi linesman misalkan, kemudian ada yang skor sheet atau yang skor ya, itu namanya SEM ya. Jadi beda-beda. Jadi kalau saya memang fokusnya untuk hanya pendidikan gerak. Kalau SEM ya, kalau misalkan ini permainan kasih itu di konsep, maka nanti anak-anak itu dibuatkan peran-peran. Jadi diambil kamu bagian wasit, kamu jadi ini, kamu jadi skor sheet,
kamu jadi apa? Mungkin hakim garis, mungkin itu Pak Buku. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Sudah ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan RTL ya, rencana tindak lanjut diseminasi PJOK. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada kata-kata yang kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.